teman-teman semuanya, kenalin kita dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, kita sekarang mau podcast nih tentang otonomi khusus daerah Aceh. Sebelumnya kita sudah melaksanakan podcast yang pertama tentang dasar hukum, latar belakang sejarah Aceh, dan perjanjian Helsinki yang sebagai tonggak perdamaian. Perkenalkan, saya Mutiara Mawati sebagai host untuk memandu pada podcast kali ini bersama rekan-rekan narasumber cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, mulai nih kita kenalan dulu sama abang-abang dan kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Tata Dirina. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natasha. Halo teman-teman, perkenalkan saya Grace Ramadhani. Nah, kita udah kenal nih sama narasumber kita. Nah, kita mau tahu nih, sebenarnya apa sih otonomi khusus yang diberikan pemerintah kepada daerah Aceh? Nah, untuk itu yang pertama kali yang akan kita bahas nih, otonomi khusus pada bidang agama dan sosial. Nah, apa sih Kak otonomi khusus pada bidang sosial dan agama yang diberikan pemerintah kepada Aceh? Oke, terima kasih kepada host. Baiklah, di sini saya memaparkan terkait dengan kekhususan Aceh dalam bidang agama dan juga sosial masyarakatnya. Nah, teman-teman semuanya, salah satu kekhususan Aceh yang paling menonjol itu dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia itu adalah dengan diberikannya kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam. Nah, di mana Aceh ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya, yang dimana penerapan syariat Islam tersebut diatur dengan yang namanya aturan kanun atau kita sebut sebagai aturan khusus daerah, yang dimana dalam aturan tersebut diatur tentang tata cara berpakaian, pendidikan Islam, dan juga pelaksanaan ibadah dan aturan sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, selain itu di Aceh ini juga ada yang namanya lembaga khusus Aceh, yang dimana itu ada namanya Mahkamah Syariah dan juga Wilayatul Hibah, yang dimana lembaga tersebut sebagai pendukung dalam penerapan syariat Islam di wilayah Aceh. Nah, teman-teman, penerapan syariat Islam di Aceh ini tidak hanya diatur sebagai aturan hukum saja, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dari masyarakat Aceh itu sendiri. Karena itu, pemerintah memberikan kewenangan kepada wilayah Aceh secara khusus agar nilai-nilai dan juga identitas budaya itu tetap hidup dan dijalankan dalam masyarakat Aceh. Nah, jadi teman-teman, itu dia pemaparan tentang otonomi khusus di bidang agama dan sosial. Nah, jadi kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Aceh ini berarti mengenai penerapan syariat Islam, ya kan, teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga punya lembaga khusus, namanya itu Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hibah, di mana penerapan syariah itu yang ditulis oleh kanun bukan hanya sebagai peraturan hukum saja, tetapi juga sebagai identitas budaya dan sosialnya. Nah, setelah kita tahu nih teman-teman tentang sosial dan agamanya nih, kita mau lebih tahu lagi nih, apa sih dalam bidang yang lainnya, contohnya dalam pemerintahan dan politik. Mungkin kita akan membahas lagi kepada narasumber selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada host. Di sini saya akan memaparkan mengenai kekhususan di bidang politik dan pemerintahan. Nah, Aceh memiliki kekhususan di bidang politik dan pemerintahan, yaitu di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nah, di mana dengan adanya kekhususan ini merupakan bukti tentang pengakuan terhadap sejarah, terhadap hak dan terhadap sosial budaya masyarakat Aceh. Nah, salah satu bentuk kekhususan wilayah
Aceh dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, yaitu wilayah Aceh ini memiliki partai politik lokal, di mana di wilayah-wilayah lain selain Aceh itu memiliki partai politik nasional. Nah, adapun partai politik lokal ini seperti Partai Aceh, Partai Nangro Aceh, dan Partai Galo Aceh. Nah, Partai Aceh merupakan partai yang paling berpengaruh di Aceh. Nah, dengan adanya partai politik lokal ini dapat membuat politik Aceh ini lebih terbuka karena aspirasi masyarakat langsung berdasarkan partai politik lokal tersebut. Nah, di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Aceh ini juga memiliki kekhususan di mana dia lebih lekat terhadap adat dan sosial agamanya. Mungkin hanya itu saja. Nah, jadi teman-teman, pada bidang pemerintahan dan politik tentu saja Aceh itu punya ternyata partai lokal untuk membentuk sebuah kebijakan dan masyarakatnya bisa memberikan aspirasi langsung nih kepada pemerintahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih Aceh ini sebagai daerah desentralisasi asimetris. Nah, mungkin kepada narasumber selanjutnya bisa tolong dipaparkan nih, apa sih Aceh di dalam desentralisasi asimetris? Baik, terima kasih kepada host. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai Aceh sebagai daerah desentralisasi asimetris. Nah, Aceh ini disebut sebagai daerah desentralisasi asimetris karena Aceh memperoleh bentuk otonomi daerah yang berbeda dengan daerah lain. Nah, pada dasarnya desentralisasi ini merupakan penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Namun, dalam desentralisasi asimetris ini terdapat daerah tertentu yang diberikan kewenangan khusus karena memiliki kondisi politik, sejarah, budaya, adat, dan juga ekonomi. Nah, kemudian ada Aceh ini menjadi salah satu contoh penerapan dari desentralisasi asimetris ini karena Aceh memiliki keistimewaan atau memiliki kewenangan khusus dalam bidang politik, agama, adat maupun pemerintahan. Nah, kemudian contoh nyata dari desentralisasi asimetris di Aceh ini dapat kita lihat melalui penerapan syariat Islam, kemudian keberadaan partai politik lokal, dan juga penguatan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat. Nah, melalui kebijakan ini, pemerintahan pusat berupaya untuk menjaga persatuan nasional sekaligus menghargai perbedaan identitas daerah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kita udah tahu nih ya bahwa setiap daerah itu punya asas desentralisasinya. Nah, jadi di Aceh ini khususnya diberikan desentralisasi asimetris ini berupa yaitu penerapan syariat Islam, kemudian adanya partai lokal, kemudian juga ada lembaga adat dalam untuk mengatur urusan pemerintahannya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, apa sih keistimewaan dan tantangan dalam otonomi khusus Aceh? Nah, untuk kali ini pemaparannya kita akan dibahas oleh abang ganteng kita kepada Adian. Artinya, menurut saya sendiri, keistimewaan yang terletak pada Aceh ini adalah bagaimana Aceh ini mampu mempertahankan identitas daerahnya di tengah pemerintahan daerah nasional. Selain itu, Aceh masih mampu mempertahankan nilai adat, budaya, dan agama, sehingga seperti yang kita ketahui bagaimana itu merupakan bagian penting dari masyarakat Aceh itu sendiri. Selain itu, otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat ini juga memberikan peluang besar untuk Aceh guna mengembangkan pembangunan daerah-daerahnya, sehingga untuk itu pun tergantung bagaimana sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun di sisi lain, dalam pembangunan ataupun otonomi daerah khusus tersebut, tentu Aceh ini diberikan seperti tantangan ataupun hambatannya. Bisa kita lihat salah satunya itu bagaimana kewenangan khusus ataupun dana otonomi khusus ini apakah direalisasikan secara nyata ataupun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Tentu ini masih sangat abu-abu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh ini secara merata.
Selain itu, masyarakat juga menuntut pemerintah daerah Aceh ini untuk selalu meningkatkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahnya, tentu untuk agar tidak terjadinya seperti konflik sosial, dan juga agar tidak terjadi pandangan buruk di tengah masyarakat. Untuk itu, jika kita lihat, tentu adanya kerjasama masyarakat dan pemerintah otonomi daerah tersebut agar otonomi ataupun undang-undang yang telah ditetapkan untuk daerah khusus ini dapat direalisasikan secara nyata. Jadi teman-teman, di balik itu di setiap keistimewaan kekhususan otonomi daerah seperti penerapan syariat Islam itu tadi, pasti setiap daerah itu mempunyai tantangan seperti mungkin dalam memastikan bahwa kewenangan dan otonomi itu benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu secara merata dan utuh. Nah, jadi teman-teman, kita udah tahu nih otonomi khusus yang diberikan pemerintah kepada Aceh di bidang sosial, agama, pemerintahan, politik, bahkan bagaimana sih desentralisasi asimetrisnya dan adanya keistimewaan dan tantangan. Nah, jadi tadi kita udah membahas nih semuanya tentang kekhususan otonomi yang ada di daerah Aceh, mulai dari sosial budaya, sosial agamanya, kemudian dari pemerintahan dan politik, dan bagaimana sih desentralisasi asimetris yang diberikan pemerintah terhadap Aceh. Dan terus kita membahas juga nih keistimewaan dan tantangannya. Nah, mungkin podcast kita kali ini berakhir pada sesi Adian, pemaparan dari Adian. Nah, mungkin kita selanjutnya akan bertemu di podcast selanjutnya. Dadah, bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ya teman-teman, kita tunggu di podcast selanjutnya.